Ya. Ya, izin. Bentar. Aksi bejat seorang lansia berinisial FW yang mencabuli anak di bawah umur FC di Tebet, Jakarta Selatan terungkap usai korban curhat ke sang adik. Diketahui aksi pencabulan hingga persetubuhan yang dilakukan FW sudah terjadi lebih dari 10 kali. Pencabulan itu kerap dilakukan FW di kediamannya, Jalan Manggarai Utara 2, Tebet, Jakarta Selatan. Hal ini diungkapkan Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, Kompol Henrikus Yosi pada Senin 13 November 2023. Pak, bisa dijelaskan Pak, ini terkait perkara apa Pak? Ya, jadi Polres Metro Jakarta Selatan menerima laporan polisi dari orang tua korban terkait dengan tindak pidana pencabulan dan tindak pidana persetubuhan terhadap anak. Ya. Adapun korban dalam peristiwa ini adalah anak dengan inisial KC, usia 16 tahun. Pelapor adalah ibunya, sedangkan tersangka yang berhasil kami amankan berjumlah 1 orang dengan inisial FB, usia 81 tahun. Adapun kronologis dari peristiwa ini bahwa tersangka FB itu membujuk si anak untuk melakukan tindakan asusila berupa pencabulan maupun persetubuhan terhadap si korban dengan cara memberikan sejumlah uang nominal bervariasi sekitar 20.000 hingga 50.000 rupiah. Karena seringnya memberikan uang tersebut kepada si korban, kesempatan itulah dipakai oleh tersangka untuk mulai melancarkan aksi bejatnya dengan melakukan awalnya adalah mencabuli korban. Kemudian setelah aksi tersebut dilakukan, tersangka masih terus memberikan uang kepada korban. Nah, karena merasa aman, sehingga tersangka kemudian melakukan aksi persetubuhan terhadap korban di rumahnya, yakni dengan cara membawa korban yang memang tinggalnya berdekatan atau tetangga. Ya, korban pun sering datang ke rumah tersangka, disitulah tersangka kemudian melakukan aksi bejatnya untuk menyetubuhi korban. Aksi ini sudah dilakukan berkali-kali. Ya, korban sendiri menjelaskan pada saat pemeriksaan telah dicabuli atau telah disetubuhi oleh tersangka lebih dari 10 kali. Korban pun kemudian bercerita kepada orang tuanya dan orang tuanya membuat laporan polisi. Demikian. Pak, kali itu sejak kapan Pak Wakasat? Ya. Jadi menurut keterangan dari korban, aksi bejat yang dilakukan oleh tersangka ini sudah dilakukan sejak akhir 2022 hingga pertengahan tahun 2023. Pak Wakasat, hubungan antara pelaku dan korban ini apa dan bagaimana hubungan juga dengan keluarganya? Ya. Jadi antara tersangka FB dengan korban ini tidak ada hubungan keluarga, melainkan mereka adalah tetangga yang tinggal di satu wilayah di daerah Manggarai, Tebet. Nah, memang antara tersangka dengan orang tua dari korban ini juga sudah kenal, namun dalam kapasitas atau relasi sebagai tetangga. Korban sendiri masih sekolah apa udah lulus? Ya, korban Ancaman seperti apa Pak? Ya. Sampai beronal. Jadi dari pemeriksaan korban tersangka, kami mendapatkan informasi dan fakta bahwa modus yang dilakukan oleh tersangka yakni dengan cara mengiming-imingi korban, dengan cara memberikan uang, sering diberikan uang 20.000 hingga 50.000. Korban pun merasa tertarik karena diberikan uang, ya, dan tidak menyangka justru hal itu dimanfaatkan untuk melakukan aksi bejat oleh tersangka. Jadi dalam kesempatan ini kami dari Polres Metro Jakarta Selatan juga menyampaikan pesan agar mari kita sama-sama untuk memonitor, mengawasi
aktivitas dari anak-anak kita. Jadi tumbuh kembang anak-anak itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kita tidak boleh lengah, sama-sama kita awasi sehingga anak-anak ini tidak menjadi korban dari suatu tindak pidana. Pak, kalau dari hasil visum ada kerusakan nggak di kelainannya, Pak? Ya, kami sudah melakukan beberapa tindakan dalam proses penyidikan ini. Kita telah menetapkan tersangka, kita telah melakukan penahanan, kita juga telah melakukan visum terhadap korban. Nah, dari hasil visum jelas diketahui adanya perlukaan di area kelamin korban. Selain itu kami juga telah merujuk korban ke UPT P3A DKI Jakarta untuk mengetahui terkait dengan traumatik dari korban. Tentu saja dari hasil pemeriksaan korban mengalami trauma atas peristiwa yang terjadi terhadap dirinya yang sudah berulang kali. Pak, ini kan sudah beberapa kali dan terulang ya. Ini korban sampai memberanikan diri untuk melapor ke orang tuanya itu gimana, Pak? Ya, jadi awal mulanya antara korban ini sempat bercakap-cakap dengan adiknya, adik korban. Kemudian adik korban memberikan informasi ini kepada orang tuanya, kepada ibunya. Setelah mendapatkan informasi tersebut, si ibu kemudian mengkonfirmasi kebenaran itu kepada korban. Nah, saat itulah korban kemudian menceritakan secara detail kepada orang tuanya perihal peristiwa yang telah ia alami. Pak, dari kondisi pelaku sendiri perlukan diperiksa kejiwaannya juga. Ya, tentu saja itu menjadi bagian dari hasil pemeriksaan. Namun dari hal yang disampaikan oleh si tersangka ini hidup sendiri. Keluarganya berada di luar kota dan tindakan itu dilakukan untuk memenuhi atau hasrat seksualitasnya. Pak, jadi pasal yang dikenakan itu tentang sistem perlindungan anak. Betul sekali, terhadap tersangka kami kenakan persangkaan pasal 76D tentang persetubuhan terhadap anak dan 76E tentang pencabulan terhadap anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara. Dari histori sebelumnya sudah pernah melakukan tindak pidana atau belum? Belum. Kalau profesinya sendiri apa? Tersangka ini profesi sehari-hari sebagai pemulung. Baik. Tinggalnya nomaden, Pak, atau bagaimana? Beberapa waktu belakangan ini dia memang tinggal di daerah Tebet itu dan memang dia bertetangga. Tetangga.